Halo, saya Muhammad Amir Aldori. Saya Vanesha. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yaitu Board Lab Bali. Itu milik rekan kami sendiri, Leon. Nah, di wawancara ini kita bakal tahu nih tentang skill kepemimpinan, latar belakang dari pemilik Board Lab, dan filosofi brandnya. Penasaran? Kita lihat wawancaranya. Ini nih Leon, bisa nggak diceritain sedikit tentang usaha surfingnya lu? Bisa. Oke, jadi gimana? Jadi awal usaha surfingnya itu berdiri waktu saya berumur 17 tahun. Dan itu awalnya dari saya menyewakan papan-papan surfing di pinggir pantai, hingga akhirnya terkumpul cukup modal, saya buka toko sendiri. Jadi sebenarnya siapa sih target utama dalam usaha surfing kamu ini? Target utamanya sebenarnya turis, tapi semakin lama semakin banyak juga orang lokal yang suka olahraga air, jadi bisa dibilang targetnya cukup variatif. Oke, jadi sebelumnya ini usaha surfingnya kamu nih punya sosial media nggak? Kayak Instagram atau website-nya gitu. Terus itu tuh biasanya kamu pakai buat daily post kah? Atau untuk advertising kah? Atau gimana? Punya Instagram dan websitenya ada, cuma belakangan ini lagi inaktif karena memang kita jualnya tidak sepenuhnya melalui online dan mengutamakan offline. Tapi biasanya kegunaan website biasanya buat orang yang tidak berdomisil di Bali, misalnya dari luar mau melihat stok dan lain-lain, bisa lewat situ. Oke. Jadi kan tadi aku udah nanya-nanya nih tentang kapan berdirinya, awalnya gimana, terus sosial medianya dipakai buat apa. Menurut kamu nih ada nggak sih skill yang harus dimiliki sebagai seorang pemilik usaha? Skill yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, Iya. harus berani mengambil keputusan, harus jujur, dan kita juga harus melihat dan mencintai apa yang kita kerjakan. Kalau tantangan terbesar dalam memulai usaha ini apa? Tantangan terbesarnya mungkin karena di Bali yang buka toko surfing bukan cuma saya, dan surfboard itu sendiri cenderung kayak barang yang misalnya kamu beli satu bisa dipakai lama, jadi setiap harinya ya nggak selalu lah orang beli papan surfing baru. Oke. Jadi skill apa aja sih yang sekarang lagi kamu kembangin untuk menjalankan usaha surfing ini? Skill yang sekarang saya kembangin, paling sekarang saya lagi mendalami custom papan. Jadi misalnya kamu mau beli papan tapi kamu mau ada ukiran atau style nama kamu di papannya, itu bisa dikerjain. Cuma ya hari-hari memperbaiki itu supaya bisa jadi yang terbaik. Lalu selanjutnya aku mau nanya tentang nilai atau prinsip apa yang kamu pegang dalam menjalankan usaha ini. Prinsip pastinya kita harus jujur, dan pastinya kita jangan sampai rugi. Pastinya kita harus mencari untung meskipun tidak banyak, tapi cukup untuk mengembangkan tempat usaha dan menutup biaya operasional lainnya, karena itu juga bagian dari tanggung jawab. Jadi gimana sih cara kamu nunjukin nilai-nilai tersebut kepada karyawan kamu atau enggak kepada pelanggan setia kamu gitu? Biasanya kalau untuk karyawan tergantung, misalnya mereka dapat menjual beberapa board seharinya, itu biasanya saya berikan bonus. Kalau untuk customer atau pelanggan setia saya terutama, itu biasanya kita kasih potongan harga, atau mungkin bisa ya voucher makan atau apa, karena kebetulan ada kafe juga. Oh, ada kafe juga di sana. Terus gaya kepemimpinan kamu ini kayak mana sih? Lebih ke arah langsung kah atau lebih ke arah berdiskusi kah bareng tim kamu?
langsung. Oke. Tapi saya tetap menyediakan ruang untuk diskusi untuk tim-tim saya. Siapa tahu mereka ada yang mau disampaikan, dan ya saya cukup terbuka dengan saran. Kalau misalkan ada masalah di antara tim kamu, biasanya kamu tuh nyelesainnya itu gimana sih? Antar tim, Iya. biasanya saya belikan mereka minum, saya suruh duduk berdua, dan mereka harus menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Karena at the end of the day, semua karyawan saya harus merasa mereka itu berkeluarga dan nggak baik lah. Oke, jadi segitu aja yang mau aku tanyain ke kamu, Leon. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk aku ajak berdiskusi seperti ini. Sama-sama, Rohit. Nah, sekarang dari wawancara tadi udah tahu kan profile owner, nilai kepemimpinan, filosofi, promosi, dan tantangan-tantangan sebagai ownernya nih. Nah, semoga dari hasil wawancara tersebut kita dapat terapkan dalam kehidupan sendiri dan kehidupan teman-teman kami.